Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Majelis Dzikir Thoriqoh Naksabandia Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh jemaah-jemaah perempuan dari Majelis Dzikir Thoriqoh Naksabandia Holidiyah atau mojang-mojang Priangan bisa dikatakan, karena semua hampir berasal dari Jawa Barat ya. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi dan sharing serta berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan yang didapatkan mungkin selama ini selama belajar di Majelis Dzikir Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Nusantara ya. Yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua yang mungkin sebelumnya belum pernah tahu atau belum pernah mengerti dari apa yang akan kita bahas di video kali ini. Dan di sini kami tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan juga paling tahu, bukan juga paling mengerti. Namun di sini kami hanya ingin memberikan sebuah sudut pandang dari nalar logika berpikir yang mudah-mudahan dapat diterima dan dipahami oleh saudara-saudara semua. Topik pembahasan yang akan kami bahas di video kali ini bersama perempuan-perempuan cantik bidadari surga di Surau, Jawa Barat ya, tepatnya di Sumedang. Topik pembahasan yang kita bahas yaitu mengenai apa sih yang menjadi motivasi ibu-ibu untuk belajar atau menyelami ilmu di Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Nusantara. Mungkin bisa dijelaskan yang pertama dari Bu Wiwi dulu ya, mungkin ya bisa diperkenalkan dan bisa dijelaskan apa yang menjadi motivasi gitu buat Bu Wiwi untuk belajar di Thoriqoh ini. Waktu dan tempat kami persilakan, silakan Bu Wiwi. Ya, terima kasih untuk Bang Denny ya sebagai moderator kita. Di sini saya coba memaparkan apa yang saya alami ya selama ini dan apa sih motivasinya saya masuk ke Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Nusantara ini ya. Ya. Berasal dari kehampaan ya, berasal dari ketidaktahuan, kehampaan, kegalauan, ya permasalahan hidup lah ya. Di sini saya sebelum masuk ke sini itu dulu mungkin kehidupan saya mengalami berbagai macam cobaan ya, bisa dibilang cobaan dari mulai ya rumah tangga atau apapun gitu ya. Saya merasakan ketidaknyamanan gitu ya, ketidaktenangan gitu kan. Kenapa gitu? Jadi ada pertanyaan yang dari dalam itu yang saya ini kenapa gitu. Terus ya itu banyak pertanyaan yang tidak menemukan jawaban gitu kan. Dari mulai itu berpikir dan di situ saya menemukan satu uraian ya yang menarik gitu. Saya melihat di sosial media ya. Di situ saya menemukan tentang syahadat gitu ya. Syahadat waktu itu harus bersaksi gitu kan. Di situ saya mulai berpikir, iya selama ini saya tidak pernah menemukan atau ada yang mengajarkan gitu ya tentang kesaksian itu. Yang saya tahu ya saya berasal dari Muslim, ya saya udah orang tua saya Muslim, ya sudahlah turunan gitu ya. Dari kecil kan mungkin Bu Wiwi sudah bersahadat tuh. Ya saya bersahadatnya mungkin nggak resmi ya Bang ya, bersahadat ya hanya karena mengucapkan aja gitu, karena di dalam sholat kita udah syahadat gitu kan, jadi tidak ada yang secara resmi gitu kan. Nah di situ saya mulai berpikir, terus saya menggali gitu kan, dari situ apa sih ini? Itu saya lihat-lihat terus uraiannya. Nah di situ saya mulai tertarik dan mulai mencari
mencari. Di situ saya ada kebetulan ada nomor ya yang bisa saya hubungi dan saya diarahkan. Urayannya urayan Thoriko Naksabandi Holidiah ini. Ya betul di situ ya. Jadi di situ saya mulai tertarik, mulai berpikir apa ini. Terus saya mencari lebih dalam lagi. Terus saya bertanya dan di situ diarahkan. Dan ya alhamdulillah bisa ketemu, bisa bergabung gitu kan. Nah setelah bergabung di sini, jadi saya apa ya banyak apa ya bukan pengetahuan. Jadi apa sih nalar tuh naik ya terbuka Jadi gitu ya. urayannya masuk ke logika ya. Betul betul. Ya jadi oh iya ya gitu kan jadi Masuk akal. masuk akal gitu kan jadinya. Oh iya betul tuh saya ikut bergabung dan saya belajar gitu di sini. Ya alhamdulillah dari tahun 2021 ya saya masuk di sini sampai saat ini saya berrezeki masih di sini. Gitu Nah kan. mungkin sebelumnya Bu Wi pernah belajar tarekat juga atau baru pertama kali ini masuk ke tarekat? Kalau masuk secara ini sih baru ini, cuman ya dulu mengenal sebelumnya udah pernah, tapi ya nggak didalami gitu ya, cuman sekedar mengenal. Tahu teori aja gitu. Ya begitu, jadi nggak belajar bener-bener ini ya gitu, cuman sepintas selalu aja. Nah kalau sekarang mungkin tahu teori terus dibuktikan gitu. Betul. Jadi ternyata iya. Jadi kalau kita belajar cuma mendengarkan, membaca gitu kan, yang saya rasakan sih nggak ada buahnya bang gitu kan. Nah setelah saya di sini kan di sini praktek ya kita masuk kayak syahadat itu kan bersaksi, terus kita benar-benar mempraktekkan apa itu isi syahadat gitu kan, terus ya selanjutnya itu apa itu di sini kita kan praktek. Nah dari praktek itu memang berefek ke diri saya gitu. Jadi ada perubahan yang tidak saya sadari dengan sendirinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar teori, dari teori yang ilmiah logika bisa dibuktikan gitu ya. Betul. Dengan prakteknya ya. Berbuah gitu bang jadinya ya. Yang saya rasakan ya dulu mungkin saya ya seorang ibu gitu yang kadang banyak merasakan galau atau keluh kesah lah dan sebagainya, masalah rumah tangga, anak-anak dan sebagainya gitu kan. Sekarang lebih ke rileks gitu, lebih ke belajar ikhlas menerima apapun itu gitu kan. Karena ya semua yang datang ke kita itu kan berasal dari diri kita gitu. Yang dulunya berontak setiap ada ujian atau masalah, sekarang tuh lebih ya wes lah menerima gitu itu, ya. Betul itu jadi itu yang saya rasakan itu jadi lebih ke nerima gitu. Jadi benar-benar merasakan buah dari yang saya jalani gitu kan. Nggak sekedar nggak sekedar belajar tapi tetap nggak ada efek apa-apa gitu kan. Jadi benar-benar berbuah ya, walaupun memang nggak gampang ya bang ya, semuanya tuh butuh proses ya, betul. butuh pengorbanan ya. Tapi ya itu yang dirasakan tuh berbuah. Jadi nggak lagi kita bentar-bentar merasakan gimana gitu kan. Jadi sekarang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh. Ya itu. Sekarang lebih ke manusiawi Bu. Betul. Ya itu sih masih tetap ya bang, karena memang nggak mudah gitu kan. Tapi ya tetap kita belajar. Tapi setidaknya setelah masuk ke Thoriko ini mungkin ada perubahan gitu ya dari kehidupan sehari-hari yang tadinya kita banyak merasa kecewa atau banyak merasa putus asa dan sebagainya, tapi di situ lebih legowo gitu ya. Ya itu dia. Ya itu yang saya rasakan. Ya. Mungkin ada yang menurut siapa Teh Yi ya. Teh Yi mungkin apa yang menjadi motivasi Teh Yi masuk ke Thoriko ini? Mungkin sebelumnya pernah belajar di mana atau seperti apa gitu proses perjalanannya. Silakan Teh Yi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pengalaman saya setelah masuk tarekat ini ya, eh sekarang jadi kalau sholat ya, sholat bisa jadi lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Iya, kalau ada masalah gitu ya, dulu mah suka uring-uringan kumaha kacau gitu ya. Ya. Sekarang bisa lebih tenang, Ya. lebih Ah. ikhlas. Maksudnya sholat khusyuk buat Teh itu apa sih yang signifikan gitu? Rasanya atau Kan pengalamannya? setelah masuk sekolah ini kan udah tahu ya kalau sholat itu ngadap siapa gitu Ya. ya. Kalau dulu mah sholat teh Allahu Akbar, kemana-mana pikiran teh. Pikiran itu bercabang ya. Mau lagi masak gimana, pintu belum ditutup, apa kunci kemana? Kalau sekarang jelas ya ada Iya. ada Kalau sekarang mah- senternya ya. Iya, Ya. kalau sekarang mah ya lebih khusyuk gitu ya. Hmm. Kalau ya ada masalah ya bisa lebih menerima gitu untuk nggak Gak berontak ya. Ya seperti itulah. Ada lagi mungkin tambahkan? Bisa Bingung. pengalaman apa mungkin fenomena apa atau apa gitu. Fenomena apa? Nah, mungkin sebelum masuk ke sini mungkin ada ajakan atau ada mendapat uraian dari siapa Iya. gitu. Kalau ajakan sih enggak ya. Tapi yang duluan masuk ke sini kan suami. Ya. Jadi suka dengar-dengar gitu ya, kalau dengerin ceramah gitu. Suka denger, iya ya bener ya gitu, masuk akal. Jadi awalnya dari masuk akal dulu ya. Jadi neteh Tertarik lah. ya tertarik lah. Gak tahu kenapa. Sampailah berizki masuk ke sini ya. Ya, alhamdulillah luar biasa ternyata Teh. Mungkin pengalaman dari siapa? Neng ya, dari Neng. Neng Gelis ya. Karena channel akun YouTube-nya Neng Gelis Marifat ya. Bisa di-subscribe juga lah. Untuk pengalaman Neng Gelis nih sebelum yang menjadi motivasi sebelum masuk ke tarekat ini tuh apa tuh yang menjadi trigger buat Neng tuh? Saya kok bisa masuk ke sini gitu? Apa yang menjadi motivasi? Oh ya. Perkenalkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sini saya akan menceritakan pengalaman saya ya sebelum masuk ke tarekat ini. Sebulan ke belakang itu atau mungkin hari-hari biasa juga saya sholat kan ya. Sholat yang biasa yang menjalankan menjalankan sholat yang 5 waktu. Tapi sebulan ke belakang itu sholat itu kayak saya sholat tapi kayak semakin jauh gitu sama Allah. Itu kayak Allah tuh yang mana gitu. Allah tuh hampa ngedengar doa-doa saya nggak sih gitu. Kayak nggak deket gitu. Setelah nggak yakin lah ya. Yakin nggak yakin. Terus pas saya ketemu sama kan saya diajak sama Bu Wiwi ya. Nah, pas saya ketemu sama Bu Wiwi, saya sering dikasih uraian. Mungkin awalnya sering sharing dulu mungkin ya. Sering sharing. Terus memang kalau ada masalah suka curhat juga sama Bu Wiwi. Tempat curhat lah Bu Wiwi. Ya, saya anggap anak saya. Gitu. Nah, setelah itu ngobrol-ngobrol, awal-awal sih saya belum menerima. Tapi ketika Bu Wiwi membahas tentang syahadat, membahas tentang sholat khusyuk, nah baru saya berpikir. Nah, Bu Wiwi kan menjelaskan kalau sholat itu kan kalau kita tuh harus menghadap gitu, menghadap Allah yang wujud. Tuh. Nah, sedangkan dalam sholat itu Allah yang wujud itu ya apa yang saya pikirkan gitu selama ini, di pikiran saya itu ya saya mikirin anak, mikirin hutang gitu ya. Mikirin masalah, mikirin suami dan lain-lain. Itu sholat saya tuh memang itu Bu Yun menjelaskan tentang syahadat yang tadi dibilang sama Teh Yim gitu ya. Nah, ketika Bu Wiwi sering ngobrol sama saya dan memang benar kan kalau saya tuh orangnya belum langsung percaya gitu, nggak langsung kayak nggak ini gitu. Harus ada
pembuktian dulu kritis ya. gitu orangnya teh, jadi harus masuk akal dulu nih gitu kan. Gitu. Nah, setelah itu pas Bu Wiwi sering ngobrol sama saya, masuk akal juga memang gitu kan. Memang Allah syahadat itu kita kan bersaksi, bukan cuman mengucapkan gitu kan, betul. Dan harus kata Bu Wiwi, setelah saya paham masuk akal, saya terima, ya mungkin kata Bu Wiwi harus buktikan gitu. Nah, saya penasaran. Dari situ penasaran bener ya gitu Bu Wiwi. Saya tuh pengen sholat khusyuk gitu kan, nggak mau sholat ya mikirin apa gitu kan. Nah, setelah itu alhamdulillah saya berizki masuk ke sini praktek kayak itu baiat ya. Nah, setelah baiat itu ya yang saya rasakan ya nggak tahu ya, tapi ada rasa yang beda gitu Bang Reni. Jadi syaratnya masuknya itu harus baiat dulu, praktek dulu. Kalau itu kan kita tahu dari orang tuh cuman teori kan, teori cerita ini paling ya memang masuk akal, cuman kan kita harus ngebuktiin sendiri. Baiat gitu. Ini kan banyak yang tidak tahu juga ya. Buat saudara-saudara mungkin bisa dijelaskan apa itu baiat itu gitu. Untuk masuk ke sini tuh kan harus ada baiat dulu. Nah, itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baiat itu ya penanaman nur iman dan nur kitab. Gitu kan. Kita dimatikan secara mati hakikat, yang kata Nabi mati mutu sebelum mati. Ya mutu qobla anta mutu yang kata Nabi itu kan. Ya kata Umi ya waktu itu ya. Katanya kan Nabi juga kan kalau kita cinta sama Nabi sama Rasul, kita harus tahu harus mengikuti jejaknya. Nabi juga kan di baiat gitu kan. Ya saya juga lihat-lihat kan di Google juga waktu itu kan saya orangnya kritis ya. Jadi nggak langsung percaya. Saya ada ayatnya juga gitu yang Asy-Syura 52 itu kan ya, yang baiat itu kan. Nah, betul gitu. Jadi sebelumnya kita juga nggak akan tahu gitu baca Quran atau baca apapun, kita nggak akan tahu kalau ruhani kita belum diaktifasi, yaitu melalui baiat itu gitu. Karena Al-Quran itu tidak akan bisa disentuh kecuali oleh ruh yang disucikan. Mungkin maksudnya itu ya. Ya gitu. Baiat itu mensucikan ruh ya. Nah, jadi ruh kita disucikan dulu ya untuk bisa menyentuh Al-Quran yang betul. Yang kodim. Yang kodim terus. Jadi bukan Al-Quran yang mushaf. Iya, bukan. Kalau itu sih bisa, jangankan istilahnya dia anak-anak. Terus kan kita sholat kan itu mah cuma sholat jasmani ya. Kan kita juga Allah itu kan maha rahasia, Maliki Yaumiddin itu kan. Berarti Allah itu ya maha ruhani, berarti sholatnya juga harus ya secara ruhani. Nah itu di situ kan. Nah saya udah baiat, yang saya rasakan itu ada yang beda. Nah setelah saya praktek kan di sini ada sistemnya ya. Sistemnya itu kan baiat, suluk zikir sendiri, berjamaah, suluk, ubudiyah. Nah setelah saya menjalankan sistem itu, ya memang benar kata Bu Wiwi, pengalaman saya juga sebelumnya ya ada masalah apapun itu, terus saya orangnya pemarah juga gitu ya. Kalau kata Sunda mah goreng adat. Nah setelah di sini setelah melewati sistem itu, saya berjalan, saya mengikuti gitu kan arahan dari guru. Ada perubahan yang signifikan gitu ya. Iya, betul sekali itu pasti itu ya. Menurut saya, dan memang ini juga yang lihat juga sekarang jadi kayak kalau ada masalah tuh enggak ketar-ketir gimana sih? Enggak kayak riweuh gitu. Seperti biasanya mungkin ya. Gitu, enggak seperti biasanya. Terpuruk, terus kenapa sih dulu mah kan gini, kenapa sih ya Allah hirup teh kieu teh gitu. Kalau kata Sunda mah kok kayak gini, tapi sekarang lebih ke oh iya, apa yang saya alami, apa yang terjadi dalam hidup saya itu berupa karma diri saya, bukan ini gitu kan. Mungkin untuk tanggapan orang sekitar atau keluarga atau suami atau pasangan, bagaimana itu tanggapannya setelah Neng atau siapapun yang sudah masuk ke sini, perubahan penilaiannya seperti apa gitu? Katanya Neng lebih ke diam, terus kalem, kayak nggak riuh. Kalau kata siapa? Kata mama. Kata orang tua ya. Terus kayak misalkan
apapun nggak terlalu manja gitu. Makan apapun ya nikmat aja gitu Pak. Lebih ikhlas ya. Lebih ikhlas, lebih legowo, lebih ke udahlah nggak rewel, nggak riweuh, nggak pemarah. Gitu. Bahagianya teh nggak bisa diiniin, gambarin. Nggak tahu sih bahagianya kenapa, yang jelas kita bahagia gitu kan. Iya betul. Mungkin buat Teh Yiyi ini penilaian dari orang sekitar, tetangga atau keluarga atau siapapun itu terhadap Teh Wiwi mungkin seperti apa ya Teh Yiyi setelah masuk ke Thoriqoh ini? Ya kalau ini mah ya biasa aja sih. Yang tadinya kan biasanya kalau ibu-ibu tuh gosip gitu kan. Nah, mungkin yang tadinya contoh ini mah contoh ikut-ikutan gosip gitu. Ya, sekarang gitu mah lebih senang menyendiri daripada begitu. Yang saya rasakan juga. Jadi kita asik ya sendiri gitu ya di rumah. Jadi kayaknya risih kalau banyak-banyak orang gitu ya. Jadi bukan kita yang sengaja menjauh ya, nggak sengaja kita menjauh karena kita menjauh terus kita enggak, tapi dengan sendirinya. Jadi lebih tahu apa yang dibicarakan bermanfaat atau tidak mungkin gitu. Betul Bang. Mungkin buat Teh Wiwi gimana ini? Orang sekitar atau saudara atau orang tua? Yalah apapun itu ya pasti ada gesekan atau benturan ya. Ini bukan sombong atau ria bukan, tapi enggak. Hanya testimoni gitu. Betul. Untuk memotivasi mungkin barangkali ada saudara-saudara yang penasaran dengan tarekat ini mungkin bisa lihat dari testimoni dari ibu-ibu. Iya gitu. Dan gini Bang, kebanyakan kan yang masuk tarekat itu perempuan itu jarang ya. Iya. Nah, di sini jadi kita juga bukan mau menjadi motivator karena kita enggak, tapi memang tarekat ini wajib ya, bukan hanya untuk laki-laki gitu. Perempuan juga tetap sama gitu kan, wajib bertarekat gitu kalau kita mau ibadahnya itu bisa nyambung gitu ya. Jadi ya hilangkanlah bahwa perempuan itu terbatas dengan jasmani ya, dengan inilah dan itulah, tapi semua laki-laki perempuan wajib gitu kan kita belajar menjalani perjalanan ini gitu, karena di sini perjalanannya bukan lagi perjalanan yang di luar diri gitu, karena kita perjalanan yang ke dalam diri gitu kan. Dan ada yang membimbing ya. Nah betul, intinya itu ya. Jadi nggak bisa juga sih kita belajar sih, tetap harus ada guru pembimbing gitu kan, supaya mengarahkan kita, membimbing kita gitu kan, menunjukkan kita harus bagaimana. Makanya kan ada sistemnya gitu kan. Jadi di sini kita benar-benar tersistem belajarnya, nggak sekedar cuman iyalah baca-bacaan, tahu-tahuan gitu kan. Jadi benar-benar kita digembleng ya, lahir batin gitu kan. Jadi kita belajarnya juga nggak sekedar ya teori masih sebenarnya nggak lama gitu. Jadi praktek terus gitu. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita bisa bahas lagi ya di pembahasan selanjutnya ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya untuk saudara-saudara semua, dan di sini kita sifatnya saling berbagi ya, mencerahkan gitu. Mudah-mudahan bisa jadi mencerahkan bagi saudara-saudara semua gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang kurang berkenan. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian di setiap perbedaan. Indonesia harus menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Salam toleransi, salam persaudaraan, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, ilahi anta maksudi, waridho kamatlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.